Crazy Rich Asian adalah film komedi bergenre komedi romantis yang dirilis pada tahun 2018. Film ini diadaptasi dari novel dari judul yang sama karangan Kevin Kwan. Film ini mengisahkan tentang seorang profesor keturunan Chinese Amerika bernama Rachel Su yang pergi ke Singapura untuk menemui pacarnya bernama Nick. Dan betapa kagetnya, ia ternyata keluarga pacarnya adalah keluarga konglomerat. Film ini banyak menyoroti budaya yang kental dan kehidupan keluarga Asia, khususnya berbangsa Chinese. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama cerita daripada film ini. Film ini dimulai dengan latar belakang sebuah hotel mewah di London pada tahun 1995. Dua orang wanita Asia dengan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan memasuki hotel tersebut dalam keadaan basah kuyup karena di luar hujan lebat. Wanita ini memperkenalkan diri pada resepsionis hotel sebagai Eleanor. Ia meminta diantar ke kamar hotel yang sudah ia reservasi sebelumnya. Resepsionis hotel dengan sinis mengatakan bahwa hotel tersebut milik pribadi dan reservasinya tidak ada dalam pendaftaran hotel. Sampai akhirnya manajer hotel keluar dan mengatakan bahwa hotel sudah penuh. Bahkan menyarankan mereka untuk menyewakan hotel di tempat lain, disertai senyum sinisnya manajer. Kemudian, Leonard meminjamkan telepon milik hotel untuk menelpon suaminya. Namun, Leonard diusir oleh manajer hotel sehingga mereka harus pakai telepon umum. Selesai menelpon, mereka masuk kembali ke dalam hotel dan disambut oleh pemilik hotel. Ternyata hotel tersebut telah dibeli oleh keluarga Yong. Manajer hotel dan karyawan lain ternganga dan tak percaya adegan ini. Sehingga adegan ini ditutup oleh anak Eleanor yang membalas senyuman sinis kepada sang manajer. Pada tahun 2018, nampak seorang perempuan sedang bermain poker dan kemudian dia berhasil menang. Ternyata, dia adalah seorang perempuan cantik berdarah Chinese Amerika yang bernama Rachel Su. Dia adalah seorang profesor Fakultas Ekonomi di Universitas New York yang sedang mengajarkan mahasiswanya melalui permainan poker. Setelah selesai mengajar, Rachel kemudian bertemu dengan pacarnya di kafe bernama Nick. Dan Nick mengajak Rachel untuk pergi ke Singapura untuk acara pernikahan sahabatnya Kelin dan Aramita, sekaligus memperkenalkan Rachel dengan keluarga Nick. Di sudut kafe ada seorang perempuan sedang berjalan dan memotret Nick dan Rachel, sehingga disebarkan ke grup ABG berbangsa Cina, sehingga tersebar ke media, dan mereka mencari identitas Rachel. Mereka tidak percaya bahwa Nick memacari Rachel yang kelihatan tak istimewa. Gosip ini sampai ke Singapura. Di sebuah rumah mewah nampak sekelompok ibu-ibu borju sedang berdoa bersama. Mereka nampak berfokus pada Eleanor, yang ternyata Eleanor ini adalah ibu dari Nick. Dan mereka bertanya kepada Eleanor, apakah Eleanor sudah tahu bahwa Nick jatuh cinta terhadap seorang gadis bernama Rachel. Eleanor terus berkata bahwa Nick sering gonta-ganti pacaran, sehingga dia tidak tahu entah siapa yang dipacari Nick sekarang. Kembali lagi ke Rachel. Rachel bersiap-siap pergi ke Singapura dan meminta ibunya memberi saran baju yang ia kenakan untuk bertemu keluarga Nick. Ibunya menyuruh Rachel memakai baju merah yang melambangkan kemakmuran dibandingkan dengan baju biru dan putih seperti baju di permakaman Cina. Rachel dan Nick berangkat ke Singapura. Pada saat itu, Rachel terkejut karena mereka berangkat dengan menggunakan pesawat bisnis. Sementara Nick terlihat santai, membuat Rachel bertanya-tanya apakah Nick merupakan keluarga super kaya. Dan Nick mengatakan bahwa keluarganya hanya keluarga berkecukupan. Lagi pula, kalau ia pasti kaya, yang kaya itu keluarganya, bukan Nick. Karena dipaksa Rachel, akhirnya Nick menceritakan sedikit tentang keluarganya. Yang menurut Nick, keluarganya tidak jauh beda dengan keluarga lainnya. Nick menceritakan tentang sepupunya Alistair yang bekerja di industri perfilman yang berkencan dengan aktris bernama Kitty Pong. Eddie yang bekerja di bidang keuangan di Hong Kong, dan juga Astrid sepupunya Nick
yang paling akrab dengannya karena sikapnya yang rendah hati. Nick tidak menceritakan secara spesifik, seakan-akan dia hanya keluarga biasa yang berkecukupan. Mereka pun tiba di Singapura disambut oleh Colin dan Aramitha di Bandara Changi. Mereka berempat pergi ke restoran dengan menjelajahi makanan-makanan yang enak di Singapura, sembari mengobrol mengenai pernikahan Colin dan Aramitha, di mana Rachel datang ke pesta bujang mereka. Keesokan harinya, Rachel mengunjungi rumah teman kuliahnya Becklin. Dia terkesima dengan rumah mewah Becklin. Rachel kemudian makan siang bersama keluarga Becklin. Becklin meminjamkan gaun mewahnya kepada Rachel dan mengantarkan Rachel ke rumah keluarga Nick. Mereka sempat kebingungan ketika sampai masuk ke hutan, bahkan disambut oleh dua pengawal yang pegang pistol. Akhirnya keduanya dipersilakan masuk. Rachel dan Becklin sangat terkejut ketika melihat rumah super mewah dan megah. Ternyata rumah itu milik keluarga Young. Tak lama, Nick keluar dari rumah menyambut kedatangan mereka dengan memakai baju putih bak pangeran, serta mengajak Becklin menghadiri pesta keluarga Young. Pesta itu dipenuhi oleh orang-orang Cina yang kaya raya. Nick mengajak Rachel untuk berkenalan dengan Eleanor yang sedang sibuk mengecek makanan di dapur untuk memastikan bahwa makanan tersebut berkualitas tinggi. Pada ketika Nick memperkenalkan Rachel pada ibunya, Rachel langsung memeluk Eleanor, dan ekspresi wajah Eleanor pun berubah dengan seketika. Ini mungkin karena di budaya Cina tidak sopan untuk memeluk orang tua seperti itu, apalagi pertemuan pertama. Eleanor tampak tak tertarik dengan Rachel, dan ia kembali mengurus makanan untuk persiapan acaranya. Dan Rachel pun menghampiri Eleanor dan bercerita tentang dirinya. Rachel mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal saat dia masih kecil, dan ibunya orang kampung biasa dan tak pernah kuliah. Meskipun Eleanor memuji Rachel sebagai wanita mandiri, ia juga mengkritik secara halus. Ibunya mengajar Rachel berfashion gaya keamerikaan. Setelah berkenalan dengan Eleanor, Rachel berkenalan juga dengan Astrid, Michael, dan Eddie. Eddie mengatakan perusahaan besar milik keluarga bermarga Chu. Namun, tentu saja semua itu salah, karena keluarga Rachel adalah keluarga biasa. Rachel pun juga berkenalan dengan keluarga lainnya yang mayoritas merendahkan latar belakang keluarga Rachel secara tak langsung. Saat bersamaan, Astrid membaca pesan masuk dari suaminya, dan ia kaget ketika membaca pesan tersebut yang tak lain adalah dari selingkuhan Michelle. Nick masuk ke kamar mengganti kemeja putihnya yang secara tak sengaja terkena noda minuman yang ditumpah Rachel. Eleanor pun juga masuk ke kamar Nick untuk memilihnya kemeja. Ia bilang Eleanor senang bertemu dengan Rachel. Nick juga mengira begitu, karena Nick pertama kalinya membawa pacarnya ke rumah. Apalagi pacarnya perempuan Cina yang profesinya sebagai profesor. Dan Eleanor menjawab bahwa Rachel adalah perempuan Cina keamerikaan, dan ia merasa tak puas karena Rachel bukan keturunan Cina seutuhnya. Rachel juga bertemu dengan Ahma, nenek Nick. Ahma menyambut Rachel sangat baik. Bahkan ia mengajak Rachel untuk kembali pada lain waktu, agar ia mengajak Rachel membuat kue pangsit kesukaan Nick. Pesta malam ini pun berlalu. Pada lain waktu, mereka bersenang-senang di pesta kelepasan bujang Colin dan Aramitha yang super mewah. Di sini, Rachel berkenalan dengan Amanda yang merupakan pengacara keluarga Young. Pesta ini diatur oleh teman mereka Bernard, yang dipenuhi dengan musik keras dan perempuan-perempuan seksi, yang membuat Nick dan Colin tak betah. Ditambah lagi, Eddie yang mengejek keluarga Rachel dan payudara Rachel yang kecil. Nick dan Colin akhirnya memutuskan untuk kabur dari acara itu dan mengobrol berdua di Pulau Rawa. Nick mengutarakan keinginannya untuk melamar Rachel dan disambut selamat dari Colin. Pesta Colin Aramitha ini diadakan di Pulau Samsara yang keseluruhannya telah disewa oleh Ibu Aramitha. Untuk berpesta mereka diawali dengan belanja dan spa. Amanda memuji keberanian Rachel untuk datang memacari Nick dan menemui keluarganya. Di balik itu, ternyata Amanda ada maksud jahat secara tidak langsung mengatakan bahwa Rachel melarang pulang Nick tahun lalu dan meminta Rachel untuk sadar diri karena status sosial Rachel yang tidak sebanding dengan keluarga Nick. Dan Amanda mengaku bahwa dia mantan pacar Nick.
Ekspresi wajah Rachel mulai tak nyaman dan ia meninggalkan Amanda, dan ia sempat mendengar gosip gadis-gadis lainnya tentang dirinya. Saat Rachel berjalan menuju kamarnya, ia bertabrakan dengan Astrid. Mereka berdua menuju ke kamarnya. Rachel pun terkejut saat melihat kamarnya telah dicoret-coret dengan hinaan, dan kasurnya ditaruh ikan berlemuran darah. Astrid menghiburnya, bahkan membantu Rachel membersih kamarnya. Selesai bersih-bersih, Astrid bercerita bahwa Mikhail berselingkuh dan akhirnya mereka jadi teman dekat. Pada lain waktu, Rachel belajar membuat pangsit. Tradisi membuat pangsit adalah wajib bagi keluarga Young. Tanpa sengaja, Rachel melihat cincin Eleanor dan ia memujinya. Dan Rachel bertanya, bagaimana Eleanor bertemu dengan ayahnya Nick. Bibi Eleanor bertemu dengan ayahnya Nick ketika mereka sama-sama kuliah di Fakultas Hukum. Dan tetapi, Eleanor berhenti kuliah ketika menikah karena mementingkan keluarganya dan Eleanor kembali menyindir Rachel. Mengapa ia mengejar impiannya seperti budaya barat yang berbeda dengan budaya mereka, yang lebih mementingkan keluarganya? Cincin yang dipakai Eleanor adalah cincin yang dibuat khusus oleh ayahnya Nick karena Ahma menentang pernikahan mereka. Leonard merasa tak pantas karena ia lahir dari keluarga biasa-biasa saja, berbeda jauh dengan ayah Nick. Eleanor butuh bertahun-tahun meyakinkan Ahma agar bisa menikah dengan ayah Nick. Bahkan, ia merasa masih tak pantas menikah dengannya. Eleanor mengakhiri ceritanya dengan menyentuh wajah Rachel sambil mengatakan dengan nada merendahkan bahwa Rachel tak pantas untuk Nick. Rachel terlihat syok dan perasaan bercampur aduk dengan ucapan Eleanor. Rachel memutuskan untuk bertemu dengan Pecklin, dan Pecklin berhasil meyakinkan Rachel untuk melawan Eleanor dengan kepintaran yang ia miliki. Dengan bantuan Pecklin dan Oliver, sepupunya Nick, Rachel bersiap-siap melawan Eleanor. Mereka mendandani Rachel secantik mungkin agar tampil menawan dan mewah di pesta pernikahan Kelly dan Aramita. Semua pengunjung terkesima dengan penampilan Rachel, namun tetap tak mudah untuk diterima Eleanor. Rachel bahkan tak duduk dengan keluarga mereka, karena Eleanor beralasan kursinya sudah penuh. Adegan pernikahan ini sangatlah indah dengan latar musik Cannot Help Falling in Love. Ketika Aramita dengan gaun pengantin berjalan menyusuri lorong dengan genangan air dan bunga menuju ke arah Kelly yang menunggu dengan mata berkaca-kaca, Rachel jadi emosional dan meneteskan air mata ketika suara samar-samar menyebutkan kalimat I love you padanya. Pesta pernikahan dilanjutkan dengan meriah, diisi dengan kembang api dan dansa. Rachel dan Nick juga ikut berdansa. Pada ketika Nick dan Rachel berciuman, Ahma dan Eleanor menghampirinya dan mengajak mereka untuk berbicara. Eleanor memperlihatkan bukti dan detektif yang dia sewa untuk menyelidiki keluarga Rachel. Menggunakan bukti investigasi pribadi, mereka mengungkapkan bahwa Rachel berasal dari perselingkuhan setelah ibu Rachel, Carrie, meninggalkan suaminya dan melarikan diri ke Amerika. Lalu mereka meminta Nick untuk mengakhiri hubungan mereka karena takut dengan skandal tersebut. Rachel terkejut dan mengatakan juga ia tak mau jadi bagian keluarga mereka. Rachel lari sambil menangis sementara Nick mengejarnya meskipun dicegah oleh Ahma. Rachel yang sedih dan terpukul menginap di rumah Pecklin, menolak untuk bertemu dengan Nick. Tiba-tiba Carrie datang mengunjungi Rachel dan menceritakan apa yang terjadi. Suami Carol adalah orang yang kasar dan akhirnya dia hamil dari seorang yang berusaha menghiburnya pada ketika itu. Karena takut, ia memutuskan ke Amerika untuk membesarkan Rachel. Carrie juga memberitahu bahwa Nick memintanya untuk datang ke Singapura. Keesokan harinya, Rachel bersedia menemui Nick dan Nick meminta maaf atas perlakuan keluarganya dan melamar Rachel. Bahkan, Nick bersedia meninggalkan semua yang ia miliki demi menikahi Rachel. Setelah dilamar Nick, Rachel meminta Eleanor untuk bertemu dengannya di tempat mahjong. Rachel menantangnya bermain mahjong sambil berkata bahwa ibunya mengajarkannya bermain mahjong. Karena bermain mahjong sama seperti belajar mengenai kehidupan. Ia juga mengatakan bahwa dia menolak Nick melamarnya karena tidak mau hubungan keluarganya hancur. Dan ketika Nick menikah dengan gadis yang diterima Eleanor, ia mau mengingat Eleanor bahwa itu semua berkat Rachel.
Rachel sengaja kalah dari permainan mahjong tersebut dan pergi bersama Harry meninggalkan Eleanor yang terdiam. Film ini berakhir ketika Rachel dan Harry hendak pulang ke New York dan dicegah Nick yang kini melamarnya dengan cincin pernikahan Eleanor, menandakan bahwa Eleanor menyetujui pernikahan mereka. Akhirnya, mereka mengadakan pesta pertunangan meriah di Singapura dan ditutup dengan pandangan Rachel terhadap Eleanor dengan senyum kecil dari kejauhan. Film pun selesai.